Selamat datang kembali di cerita wayang bersama Pak Bejo. Kali ini Pak Bejo akan menceritakan kisah Pandawa yang mengikuti sayembara memperebutkan Dewi Drupadi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol like serta komen di bawah. Oke, kalau begitu kita langsung saja menuju ke TKP. Diceritakan sekarang Pandawa telah tiba di daerah Eka Cakra. Daerah ini termasuk wilayah kerajaan Pancala. Di sana mereka bertemu dengan Resi Ijabra, seorang pandita yang baik budinya. Dengan penuh hormat, Yudhistira memperkenalkan diri. Pandita itu waspada. Ia memperhatikan keenam wajah tamu. Di sini Pandawa akan tinggal agak lama untuk menimba ilmu. Kita saksikan saja ceritanya. Kami 5 bersaudara sedang perjalanan, dan ini adalah ibu kami. Kami sedang mencari ilmu. Bolehkah kami beristirahat di sini? Oh, baik. Tentu saja boleh. Eyang sangat senang dengan kedatangan kalian. Silakan. Terima kasih, Eyang. Eyang sungguh baik. Kami akan berbakti kepada Eyang, dan kami akan belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, Eyang. Pelayan, kabarkan ke seluruh pelosok bahwa negeri Pancala akan mengadakan sayembara dengan panah pusaka. Barang siapa bisa melakukannya akan mendapatkan putriku Dewi Drupadi. Siap, laksanakan yang mulia. Hamba akan segera mengadakan pengumuman ke seluruh pelosok negeri. Let's go. Kabar telah tersiar ke seluruh pelosok bahwa negeri Pancala sedang mengadakan sayembara memanah dengan panah pusaka. Barang siapa bisa melakukan akan mendapatkan Dewi Drupadi, putri Raja Drupada yang cantik. Prabu Drupada masih mendendam kepada Pandita Durna. Ia ingin memiliki menantu yang gagah perkasa. Arjunalah yang diharapkan. Sementara itu di Hastinapura, karena Pandawa diduga telah wafat atas desakan Sempuni, akhirnya Suyudana diangkat menjadi Pangeran Adipati. Dengan demikian tercapailah cita-citanya menguasai Hastinapura. Kita saksikan saja ceritanya. Kanda Prabu, kini Pandawa telah mati. Sebaiknya angkatlah putramu Raden Duryudana sebagai Pangeran Adipati agar kerajaan Hastina punya pewaris. Tapi berita kematian Pandawa belum tentu benar. Siapa tahu Pandawa selamat dari musibah itu. Sebaiknya kita tunggu sebentar. Apalagi yang Kanda tunggu? Pandawa sudah jelas-jelas meninggal. Mayatnya sudah ditemukan, sudah terkonfirmasi. Benar, Ayah Prabu. Pandawa sudah jelas mati dalam tragedi itu. Hamba akan menjadi Pangeran Adipati yang cakap. Hamba tidak akan mengecewakan Ayah Prabu. Baiklah anakku Duryudana, aku akan penuhi permintaan. Kamu akan menjadi Pangeran Adipati Hastinapura. Kamu akan menjadi pewaris kerajaan ini. Sekarang, kamu ikutlah sayembara di negeri Pancala. Menangkan sayembara itu dan dapatkan Dewi Drupadi sebagai istri. Baiklah, Ayah Prabu. Hamba akan ikut sayembara itu. Hamba akan menangkan sayembara itu dan hamba tidak akan kecewakan Ayah Prabu. Aku peserta Dimulailah sayembara memperebutkan Dewi sayembara
Adipati. Raja-raja dari berbagai negeri telah berdatangan ke Pancala untuk mengikuti sayembara memanah. Demikian pula dengan Pangeran Adipati Suyudana atau Duryudana. Ia datang disertai Pandita Dona, Adipati Karna, dan diiringi oleh saudara-saudaranya Kurawa. Semua raja dari berbagai negeri ternyata gagal menggunakan panah pusaka, termasuk Duryudana juga gagal. Hanya Adipati Karna yang berhasil memanah dengan panah pusaka. Namun karena Adipati Karna bukan dari keturunan bangsawan, Dewi Drupadi menolak Adipati Karna. Kita saksikan ceritanya. Aduh. Aduh. Akulah Duryudana, Pangeran Adipati dari Hastinapura. Aku akan menangkan sayembara. Loh, aduh, kok susah. Ini curang ini namanya. Perlombaan curang, tidak adil. Mohon maaf, biarpun kamu sakti dan kamu gagah, tapi kamu bukan keturunan bangsawan. Aku tidak sudi. Dari dulu beginilah cinta, ceritanya tiada akhir. Muncullah Arjuna dengan menyamar sebagai Brahmana. Ia pun berhasil menggunakan panah pusaka. Arjuna pun berhasil memenangkan sayembara itu. Namun, raja-raja yang sebelumnya tidak bisa menggunakan panah pusaka protes kepada Raja Drupada. Mereka memandang Arjuna tidak pantas karena Arjuna seorang Brahmana. Akhirnya di sini penyamaran para Pandawa pun terbongkar. Perkelahian pun terjadi, terutama Bima. Bima berkelahi dengan para Kurawa. Kamu mirip sekali dengan Arjuna, tapi pakaianmu pakaian Brahmana. Kamu ini Arjuna bukan? Hamba hanya seorang pengelana, Prabu. Hamba mengikuti sayembara ini karena tertarik dengan Dewi Drupadi, Prabu. Ayah, tidak masalah dia itu siapa. Yang penting dia telah memenangkan pertandingan ini. Dia berhak mendapatkan hadiah dan penghargaan. Baiklah Satria, kamu telah memenangkan sayembara ini. Kamu berhak mendapatkan putriku Drupadi. Mari kita masuk ke istana Pancala. Raja Drupada, pertandingan ini tidak adil. Dia itu seorang Brahmana. Tidak bisa dia memenangkan pertandingan ini. Hei, aku memenangkan pertandingan ini dengan jujur. Tidak masalah aku ini siapa. Yang penting aku ini tidak curang. Hei, kamu tidak sopan. Aku tidak terima. Akan kuhajar kamu. Ternyata kalian para Pandawa masih hidup. Apa kalian mengganggu kami? Dan kami hajar kalian.
Hei, Bima, kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu memukul aku. Akan kulawan kamu sampai mati. Sudahlah para murid-muridku, jangan berkelahi lagi. Kita akhiri saja perkelahian ini. Bima, aku kecewa kamu telah membela Drupada. Aku kecewa kepadamu. Jadi sebenarnya siapa kalian ini? Kalian ini mirip dengan Pandawa, tapi pakaian kalian seperti pakaian Brahmana. Tolong jelaskan dahulu. Benar Prabu Drupada, kami ini sebenarnya adalah Pandawa. Kami sedang menyamar menjadi rakyat biasa. Kami hampir mati terbunuh karena rencana jahat para Kurawa. Jadi begitu. Saya sudah dengar ceritanya sedikit. Ternyata kalian selamat dari kebakaran itu ya. Lalu mana ibu kalian? Kita akan menyelenggarakan pesta antara Arjuna dan Drupadi. Mohon maaf Prabu, hamba mengikuti sayembara itu untuk Kakang Yudhistira. Jadi yang akan menikah adalah Kakang Yudhistira nanti. Jangan begitu Arjuna, aku tidak meminta apapun. Aku pun tadi tidak melakukan apapun. Sudahlah Kakang Yudhistira, terima saja ide Arjuna. Waduh, kok jadi rumit? Jadi bagaimana ini? Bagaimana menurutmu Drupadi? Apakah kamu setuju? Bagi hamba, yang penting dengan siapapun tidak masalah. Yang penting lelaki itu taat beribadah, setia dan sayang kepada hamba. Namun sebaiknya kita jemput saja dahulu Ibu Kunti. Betul sekali Pandawa. Sebaiknya Dewi Kunti dijemput dahulu saja sambil kita minta pendapat beliau. Berangkatlah para Pandawa disertai Dewi Drupadi untuk menjemput Dewi Kunti. Di sana mereka bertemu dua orang, yaitu Prabu Kresna dan Prabu Baladewa. Mereka berdua ini adalah keponakan Dewi Kunti. Kami telah kembali. Kami akan mengajak Ibu ke Istana Pancala. Kita diundang Raja Drupada untuk tinggal di sana, Ibu. Baiklah Yudhistira, Ibu akan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Sebelum itu, siapa putri cantik ini? Hamba adalah Drupadi. Salam hormat untuk Ibu Kunti. Hamba adalah putri dari Raja Drupada. Hamba kemarin ikut untuk menjemput Ibu ke Istana Pancala. Oh, terima kasih Putri Drupadi. Putri Drupadi sangat cantik, baik budi dan sangat sopan. Ibu sangat senang. Berhenti di sana. Siapa kalian? Apakah kalian ini musuh kami? Berhenti Bima. Mereka adalah keponakan Ibu. Mereka adalah Baladewa dan Kresna dari Mandura. Mereka adalah putra Raja Basudewa. Betul sekali, kami adalah kakak sepupu kalian para Pandawa. Bibi, kami sangat cemas setelah mendengar berita kematian Bibi. Makanya kami langsung menyelidiki kebenaran berita ini. Maafkan atas sikapku, Kakang. Hamba belum mengetahui jika Kakang berdua adalah kakak sepupu kami. Tidak apa-apa adik Bima. Sikapmu menunjukkan kamu itu sangat sayang kepada saudara-saudaramu. Mari kita kembali ke Istana Pancala saja. Kita lanjutkan pembicaraan di sana. Raden Kresna, untung ada kamu di sini. Aku mau minta pendapatmu mengenai masalah pernikahan antara putriku Dewi Drupadi. Menurut hamba sangat setuju dengan ide Arjuna. Sudah saatnya Yudhistira menikah. Dan sebenarnya Yudhistira adalah calon raja di Hastinapura. Saya kira sangat pantas Dewi Drupadi bersanding dengan Yudhistira. Jadi begitu menurutku. Lalu bagaimana denganmu Drupadi? Apakah kau menerima Yudhistira sebagai calon suamimu? Hamba sangat senang ayahanda.
hamba akan menurut kepada keputusan yang diambil oleh ayahanda. Yang penting Kakang Yudhistira sayang kepada hamba dan menerima hamba-hamba adanya. Aku berjanji kepadamu Dewi Drupadi, aku akan merawat dan menjagamu semaksimal mungkin, sehidup semati denganmu Dewi. Baiklah, jika semua sudah setuju, maka aku akan selenggarakan pesta pernikahan antara Yudhistira dan Drupadi. Akhirnya semua selesai. Akhirnya dengan saran dari Prabu Kresna diselenggarakanlah pernikahan antara Yudhistira dan Dewi Drupadi. Pernikahan ini berlangsung dengan meriah dan disambut oleh seluruh rakyat Pancala. Wayang tentang sayembara memperebutkan Dewi Drupadi. Untuk cerita selanjutnya akan menceritakan kisah babat alas Amarta. Cerita ini dapat disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.